Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatmahatun Nabila, NIM E 2019-1043, Prodi Perbankan Syariah 1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Jember. Di sini saya akan mereview 3 materi yang telah diberikan oleh dosen saya, yaitu Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMEI, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Nah, di sini saya akan mereview 3 materi, yaitu tentang perekonomian 3 sektor, pendapatan nasional, serta uang dan fungsinya. Pertama yaitu perekonomian 3 sektor. Apa itu perekonomian 3 sektor? Perekonomian 3 sektor adalah perekonomian yang meliputi kegiatan dalam faktor perusahaan, rumah tangga, dan juga pemerintah. Nah, perekonomian 3 sektor di sini yaitu terdapat campur tangan oleh pemerintah. Mengapa? Karena pemerintah memiliki peran penting dalam perekonomian ini, yaitu yang pertama sebagai pengawas. Pemerintah mengawasi roda perekonomian suatu negara dengan berpedoman kepada Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua sebagai pengatur. Pemerintah bertugas mengendalikan jalannya suatu perekonomian dalam suatu negara. Nah, yang terakhir yaitu sebagai pengelola. Pemerintah memiliki tugas mengawasi atau mengatur sehingga mudah untuk mengelola perekonomian suatu negara. Perekonomian ini tidak melibatkan ekspor maupun impor, yang mana apabila terdapat kelebihan faktor produksi tidak melakukan ekspor ke luar negeri, dan apabila kekurangan faktor produksi tidak melakukan impor dari luar negeri. Artinya diproduksi sendiri dan diasumsikan sendiri. Yang kedua yaitu tentang pendapatan nasional. Nah, pendapatan nasional yaitu nilai total akut akhir di suatu negara, baik berupa barang maupun jasa yang diproduksi selama 1 tahun. Nah, di sini terdapat konsep pendapatan nasional, yaitu yang pertama produk domestik bruto atau GDP merupakan jumlah produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara. Yang kedua yaitu produk nasional bruto atau GNP merupakan produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara selama 1 tahun. Yang ketiga yaitu produk nasional neto atau NNP, yaitu produk nasional kotor atau GNP dikurangi dengan penyusutan barang. Yang keempat yaitu pendapatan nasional neto atau NNI, pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat. Yang kelima yaitu pendapatan perseorangan atau PI, jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, misalnya gaji seorang karyawan kantoran. Yang keenam yaitu pendapat yang siap dibelanjakan atau DI, yaitu pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi. Kemudian manfaat memahami pendapatan nasional. Yang pertama itu dapat mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Yang kedua dapat mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Yang ketiga dapat mengukur perubahan perekonomian secara berkala. Dan yang keempat yaitu dapat memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi dari setiap sektor. Kemudian macam-macam metode perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama yaitu metode pendekatan nilai produksi, yang kedua metode pendekatan pendapatan, dan yang ketiga yaitu metode pendekatan pengeluaran. Yang terakhir yaitu tentang uang dan fungsinya. Nah, di sini definisi uang. Uang adalah benda yang diterima oleh masyarakat umum sebagai alat tukar. Dalam kegiatan ekonomi, jenis uang itu ada dua, yaitu uang logam dan uang kertas. Nah, fungsi uang juga ada dua, fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli uang yaitu sebagai alat tukar, sebagai satuan hitung, dan sebagai alat penyimpan nilai. Sedangkan fungsi turunan uang yaitu sebagai pembayaran transaksi yang sah, sebagai alat pembayaran utang, dan sebagai alat penimbun kekayaan, serta sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Di sini uang juga memiliki fungsi umum, yaitu yang pertama sebagai alat tukar. Mengapa? Dan dengan adanya uang, proses tukar-menukar barang menjadi lancar sehingga perdagangan menjadi meningkat. Yang kedua yaitu uang punya fungsi sebagai alat pembayaran seperti pembayaran pajak, denda, listrik, dan sebagainya. Sehingga dalam hal ini uang juga berperan dalam mendorong pembangunan. Kemudian yang terakhir yaitu uang juga mempunyai fungsi sebagai alat investasi yang baik dalam bentuk uang tunai, tabungan, maupun digunakan sebagai pembelian saham atau surat berharga. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.